Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kita jumpa lagi. Untuk video kali ini saya akan melihat-lihat nih tentang pertanian dari jamur ya. Mari ikuti proses perjalanannya. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi berada nih di salah satu budidaya jamur ya. Kita akan tanya-tanya nih pada yang ngelolanya. Assalamualaikum Pak, punten mengganggu. Bisa dikenalkan? Perkenalkan dulu Pak, nama? Sama Jejen lah, dari Setiawargi. Oh, Setiawargi, Kelurahan Setiawargi ya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya ya. Pak, mohon maaf nih, Bapak terinspirasi dari mana nih sehingga terciptalah ini budidaya dari jamur? Gimana? Awalnya dari teman? Awalnya dari ini sih, dari teman mungkin ya? Ya dari teman, teman sih, melihat dari teman. Iya. Terinspirasi jamur tuh ya. Karena mungkin apalagi ini ada lahan kosong ya Kang ya? Lahan kosong dimanfaatin ya. Jadi ini emang awalnya tidak sengaja untuk buat jamur ya Pak ya? Iya. Tapi kini kelihatannya bisa dimanfaatkan. Oke ya. Kemudian Pak, kalau untuk jamur sendiri nih berdasarkan pengalaman, emang harus di tempat terteduh apa harus terbuka? Kalau jamur itu kalau terbuka sih jangan ya, jangan terbuka, jangan, harus masuk udara, harus juga tertutup juga harus. Oh harus. Jadi intinya jangan terlalu kena sinar matahari ya? Jangan terlalu. Iya. Contohnya seperti ini, pakai kalau di sana kan terkena sinar matahari semua. Makanya pakai paranet. Oh, pakai paranet ya nih ya teman-teman ya. Jadi usahakan pakai paranet ya supaya tidak terlalu kena sinar matahari ya. Oke, ya. Ini dalam penyimpanannya juga nih ada kelihatan nih ada tata rapi gimana nih? Emang begini Pak prosesnya harusnya. Cara penyimpanannya ya? Cara penyimpanannya minimal lah yang bertahap 4. Nah, gitu. Ini lihat teman-teman ya. Terlalu tinggi. Cara penyimpanannya ya teman-teman lihat nih. Ini karena nih posisinya nih Pak, ini kalau untuk yang berbuah ini dari depannya apa dari bawahnya? Apa bisa dua-duanya? Dua-duanya itu bisa, kalau dari belakang juga bisa. Tapi kalau dari belakang cepat habis itu jamurnya. Gitu. Cepat habis. Kalau dari depan lumayan lama. Jadi emang ini cara penyimpanan bibitnya di setting atau emang diaduk proses pembibitannya dengan bahan-bahan itu? Sehingga bisa keluar dari depan, bisa dari belakang juga kadang-kadang ya. Ini kelihatannya ada yang keluar dari belakang Pak ya? Iya, ada. Ini berarti mungkin posisi bibitnya diaduk Pak ya? Gimana? Apa emang udah di setting harus keluar dari depan? Enggak sih juga. Enggak juga. Tergantung ya. Tergantung bibitnya. Emang kalau idealnya ini udah disiapkan ya nih ya. Udah disiapkan. Tuh. Depan. Keluar ya. Ya. Oke ya. Maaf nih nanya lagi nih. Kalau untuk pemeliharaan sendiri gimana Kang? Cara penyemprotannya itu tiap hari apa? Pagi atau sore mungkin ya? Kalau penyemprotannya diusahakan minimal 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Ya. Maksudnya supaya lembab ya? Supaya lembab. Jadi kalau ini disiram istilahnya ya? Itu dengan air aja ya, tanpa bantuan pupuk? Ya, kalau masih baru sih pakai air biasa aja. Air biasa ya. Kalau udah lama tidak tumbuh pakai obat. Ada obatnya juga ya? Untuk mempercepat pertumbuhan? Ya, mempercepat merangsang gitu. Ada ya. Kalau boleh tahu obatnya apa? Barangkali bisa ditunjukkan? Pakai ini. Coba kita lihat nih. Ya, ini teman-teman ya, bukan iklan ya, tapi emang ini salah satu obat untuk pertumbuhan ya. Perangsang jamur agar cepat keluarnya. Oke, ya itu ya. Ya, kalau ini gimana nih? Udah pada keluar nih? Kalau yang ini udah pada keluar, ini ya? Belum semuanya, tapi yang ini yang kebanyakan gagal ya. Terus dibuang yang gagal-gagalnya, dipotongin. Ternyata masih bisa dimanfaatkan ya. Masih tumbuh. Awalnya ini gagal, dibuang sayang ya. Sehingga ternyata masih ada. Contohnya seperti ini kan, ini ya hitam sama hijau, dibuang aja yang hitamnya gitu. Jadi ciri-ciri gagalnya itu yang hitam Pak ya? Ya, yang ada hijaunya kayak kalau hijaunya itu berarti gagal ya. Jadi bagaimanapun setiap ini tidak mulus semua ya. Ada yang gagal, ada yang bagus ya. Oke ya, jadi teman-teman ini sudah dijelaskan nih cara penyimpanannya nih, raknya nih boleh ditaruh nih
Cara penyimpanannya sangat rapi. Ada lahan untuk proses pemanenan di sini. Nah, ini penyimpanan daknya sudah siapkan. Ini sudah mulai berbuah. Mau tanya-tanya nih, kira-kira berapa hari nih sudah mulai bisa dipanen semenjak kita taruhlah menyimpan, sampai panen berapa hari kira-kira? Ditunggu aja dari awal ya, dari full miseliumnya kayak gini udah full semuanya putih. Ya. Lalu apa itu? Tutupnya dicopot. Oh, kalau mau berbuah semuanya. Oh, gitu. Kalau sudah kelihatan putih, ini berarti udah tanda-tanda mau berbuah, ya, mau jadi ya. Berbuah. Sehingga harus dilepas. Ya. Dilepas cincinnya. Awalnya mah tertutup ya? Tertutup. Oh, ini coba lihat nih. Oh, ini seperti ini nih. Ini mana? Kita lihat nih awalnya gimana ya posisi awal. Ini posisi yang baru ya, teman-teman. Oh, gitu. Jadi posisi baru mah harus difermentasi, ditutup semua ya. Semua ditutup. Ini juga harusnya dilepas. Kalau udah putih segitu harus dilepas ya? Ya, seperti ini. Oh, gitu. Itu nggak dilepas tumbuh ya, maksakan diri ya? Ya, ini. Wah, itu memaksa tuh karena nggak sempat dilepas ya? Wah, akhirnya tumbuh juga nih, nggak sempat dilepas ya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa dicek ya beberapa hari setelah disimpan. Kira-kira kalau yang ini baru ya? Ini baru. Ya, ini baru-baru ya. Ini harus menunggu miseliumnya putih semua. Jadi ini tahap baru. Ini sudah mulai keluar ya, putih-putih. Ya, ini tanda-tanda sudah mulai mau berbuah ya, istilahnya bahasanya berbuah ya. Ya. Ini kalau posisi gini, ini posisi awal berarti nggak usah ada penyemprotan ya? Nggak usah. Ada tutup begini. Nggak usah disemprot. Oh, jadi kalau disemprotnya kayak disemprotnya itu kalau sudah dibuka ya. Oke, ya kalau sudah dibuka begini baru dilakukan proses penyemprotan. Sangat banyak sekali nih budidayanya. Sekarang ini total kira-kira berapa ribu nih? Kelihatannya cukup banyak nih. Iya, ada kalau dari semuanya ya? Ada 15.000. Alhamdulillah ya. Ini 15.000 dengan lahan ukuran berapa ini? Kelihatannya 12 ke 8. Jadi dengan menggunakan lahan ukuran 12 ke 8 bisa nyampe 15.000 ya, kawan. Wah. Masih juga kosong. Masih ada yang kosong nih ya. Oke ya. Adapun untuk jenis jamur sendiri, ini ada berapa jenis di sini? Ini kelihatannya di sini ada 2 jenis. Ada 2 jenis ya. Yang coklat sama yang putih. Kalau menurut pasaran nih yang laku yang mana? Semuanya laku? Semuanya juga laku. Kalau di pasaran mah yang putih laku, sama yang coklat juga laku. Kalau di rumah sendiri mah ya banyakan yang coklat. Banyakan kalau untuk tetangga ya. Kalau untuk di pasar nih, teman-teman ini sudah mulai mau panen nih, bentar lagi ya. Kurang lebih sehari lagi ya mungkin. Oke ya. Kalau untuk pemasaran sendiri ini kira-kira ada kesulitan nggak sampai saat ini? Sampai saat ini dari awal sih alhamdulillah pemasaran lancar. Sistemnya kita kerjasama atau ada yang datang sini? Enggak sih, kalau yang datang sih ada juga yang mau datang. Tapi mendingan saya langsung aja terjun ke pasar gitu. Biar tahu harganya naik turunnya gitu. Mengenal sama pasar. Biar silaturahmi dengan orang pasar ya. Jadi kita bawa aja langsung ke pasar ya. Jadi mungkin kalau yang dekat dengan pasar ya, kalau yang enggak mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ya. Oke. Ngomong-ngomong nih untuk satu polybag ya, 2 bag ini kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo nih? Kalau sampai mati ya, sampai tuntas lah gitu. Berapa kali panen, Pak? Kira-kira bisa sampai 10? Bisa juga sih kalau yang bagus bibitnya. Rata-rata saya menghitungnya per bulan sih. Akal per bulan ya ngitungnya gitu ya. Ngitungnya soalnya ini banyak yang baru dibuka disatuin sama yang gitu. Lama Ya, jadi ini emang saya emang hitungnya per bulan. Per bulan aja ngitungnya ya. Rata-rata yang coklat minimal maksimal 3 bulan. Ya. Backloadnya kekuatannya kalau yang putih nyampe sampai 5 bulan. Kalau yang putih bisa nyampe 5 bulan ya usia hidupnya ya. Setelah itu baru diganti lagi dengan yang baru ya. Oke ya. Ini teman-teman untuk istilahnya perhitungan ekonomisnya ya teman-teman.
kalau dilihat dari modal awal ya, ini satunya itu sekitar Rp3.000 ya teman-teman. Ini Rp3.000 ya, insya Allah ini bisa menghasilkan sekali panen ini ya, seperti ini ya. Ini kurang lebih sekitar 1-2 on ya. Kalau kita hitung nih harga pasaran kalau per kilonya 20.000, berarti ini kalau 2 on berarti sekitar 4.000 ya. Ya. Berarti logikanya satu kali tumbuh ini menarik modal ya. Modal akan kembali ya. Kemudian selanjutnya tergantung dari pemeliharaan ya. Kalau kita bisa bertahan sekitar 3-5 bulan, anggaplah seminggu sekali lah mungkin ya. Hah? Sisanya bonus ya atau keuntungan ya. Jadi keuntungannya itu tergantung dari pemeliharaan juga ya. Kalau kita bisa merawat, memelihara, mungkin bisa tumbuh sampai 5 kali ya, 5 kali tumbuh. Apalagi nih bisa dari depan, bisa dari belakang, kadang-kadang bisa dari pinggir juga ya. Kadang-kadang ada yang tembus ya. Ada yang tembus dari pinggirnya, dari sisi ini ya. Jadi ya ini salah satu terobosan baru untuk kita mempertahankan perekonomian dalam bentuk pertanian jamur ya. Karena jamur ini sifatnya mohon maaf nih, tidak harus ditunggu ya Kang ya. Jadi bisa sambil kerja yang lain ya. Sampingan lah. Karena ini pemeliharaannya tidak terlalu repot seperti pelihara kambing ya. Gitu kan. Jadi kasarnya cuman cukup pagi kita ngadakan penyemprotan. Kemudian siangnya kita bisa bekerja aktivitas yang lain. Sore kita semprot lagi ya gitu. Kalau untuk pemanenan sendiri ini bagusnya itu jam berapa kira-kira? Bukannya si pasar. Kalau panen itu termasuk ini kalau ya buka jam pasar jam berapa baru dipanen jam, gitu. Misalkan pasar buka jam 1, saya panen jam 11 gitu. Biar masuk pasar jam 1. Jadi tekniknya jangan dibiarkan lama di rumah ya. Jadi panen langsung dilarikan ke pasar. Gitu. Jadi kita harus koordinasi dulu dengan pasar ya. Kalau pasar ini nerima jam berapa? Taruhlah jam 10. Berarti kita petik jam 8. Jam 8 biar sehat dulu lah. Biar seger, sehat ya. Buat pergi ke pasar. Karena kan kalau dibesokkan lagi nanti kualitasnya jadi jamurnya jadi layu. Gitu. Jadi nggak seger ya. Nah itulah salah satu teknik proses pemanenan ya. Jadi usahakan kita koordinasi dulu dengan pasar supaya nanti pas dibawa ke pasar dalam kondisi seger. Ya. Oke, terima kasih ya Kang atas kesempatannya. Semoga usahanya semakin maju, akan semakin sehat ya. Oke, yuk. Ya ini ya teman-teman, ini sebagian sudah mulai panen ya nih. Ini jamur putih ya. Ada yang putih, ada yang coklat. Ini teman-teman, ini yang sudah berusia sekitar 5 bulan ya Kang. Udah 5 bulanan tapi alhamdulillah masih produktif juga nih. Kelihatannya nih masih tumbuh nih. Walaupun sudah 5 bulan, ya alhamdulillah ya nih masih ada pertumbuhan ya di sini ya. Walaupun ini sudah ini ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ini kembali lagi kepada pemeliharaan. Bisa mencapai 5 bulan ya ternyata ya teman-teman. Ya, ini masih tumbuh lagi nih kecil-kecil nih. Nah ini sangat banyak nih buahnya. Wow. Ini banyak nih depan belakang nih. Kelihatannya nih. Ya. Udah lama ya, tapi berbuah lagi. Nih. Ini alhamdulillah teman-teman nih. Ini walaupun sudah 5 bulan,
Ini bisa masih keluar dari depan dan dari belakang ya teman-teman. Mantap ya. Nah, ternyata alhamdulillah ya, tergantung dari pemeliharaan juga nih. Ini sudah mulai bisa dipanen? Belum? Udah bisa. Oke, ya itu ya. Mau tanya lagi, ini kalau lihat dari jamur yang biasa liarnya di kebun itu kan musiman ya Kang ya? Kalau musim hujan, musim angin baru tumbuhnya. Kalau ini mah enggak ya? Enggak ada musim? Enggak ada musim. Oh, enggak ada musim, tergantung dari penyemprotan mungkin ya. Usahakan tempatnya lembab ya. Jadi teman-teman inilah bisa disiram sama lantainya biar lembab. Oh, masalah lantainya juga. Oh, gitu ya. Ini lantainya dilembab. Berarti lantainya bagusnya itu jangan tanah biasa. Tanah bagus. Oh, tanah langsung bisa bagus. Oh, gitu. Jadi walaupun nggak ada tembok, istilahnya boleh ya tanah langsung ya. Ya, oke nih ya teman-teman, salah satu budidaya jamur yang awalnya di hutan atau di tempat liar itu musiman. Kalau ada musim hujan, sekarang di sini nggak terbatas musim ya. Oke ya. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya, motivasi buat kita semuanya untuk lebih semangat lagi untuk bertani, terutama jenis jamur. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.